Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mata Batin Official. Alhamdulillah, mau doain untuk seluruh subscriber yang menyaksikan, dan juga mungkin ada yang baru menonton, baru menyaksikan, baru muncul di berandanya dan yang menonton. Mudah-mudahan senantiasa diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal berlimpah, diberikan pula sisa umurnya menjadi ladang pahala agar senantiasa bisa beribadah kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kesempatan kali ini Mata Batin Official akan membahas tentang sebuah batu yang fenomena, batu yang memiliki kekuatan magis yang luar biasa, atau biasa juga disebut dengan batu anti racun. Jadi batu ini kalau Bang Anto perhatikan itu di masyarakat, batu yang berfungsi untuk menyedot racun. Misalnya ada seseorang yang mungkin terkena gigitan ular, itu ditempelin di tempat yang gigitnya, tempelin, ya, itu konon katanya bisa disedot oleh batu tersebut. Lalu juga ada yang cerita tentang seseorang yang disengat kalajengking, kan kalajengking beracun tuh. Nah itu konon katanya batu tersebut, batu anti racun tersebut bisa menyedot racun yang berada di dalam tubuh kita akibat serangan, akibat gigitan, sengatan kalajengking. Dan juga banyak juga bisa menyedot racun-racun lainnya, binatang-binatang yang lain yang mungkin memang tubuh kita terkena sengatan atau gigitan. Jadi pada kesempatan kali ini Mata Batin Official akan juga mencoba bagaimana khasiat dari batu mustika yang memang mempunyai daya kekuatan magis yang di luar nalar pikiran manusia, bisa menyedot racun-racun yang berada di tubuh kita akibat sengatan serangan binatang. Kali ini mungkin sahabat Mata Batin udah ngeliat nih. Ini apa nih yang merah-merah nih Bang? Nah, ini adalah tempat batu mustika. Ini tempat batu mustika di mana di dalamnya terdapat sebuah mustika, batu mustika, yaitu batu mustika anti racun. Wah, ini waktu bukan nih sobat Mata Batin. Gini. Tuh, jadi nyimpennya aja dia nggak sembarangan, ya kan? Seperti tempat mas kawin, biasanya tempat mas kawin, tapi ini kita tempatkan di sini supaya auranya nggak keluar, jadi ditutup, kekuatan tetap terkumpul, nggak akan kemana-mana dia. Jadi saatnya mau digunakan itu akan benar-benar berfungsi. Nah, ini batu anti racun nih sahabat Mata Batin. Nanti kita zoom, kita perdekat ya. Nah ini adalah batu anti racun, memang saya ambil. Nah, kita letakkan tempatnya. Ini batu anti racun. Yang dimaksudnya, jangan lihat dari luarnya, jangan melihat dari fisiknya, gitu, ya kan? Tapi dilihatlah khasiatnya, fungsinya. Wah, ini bisa menyedot racun-racun yang berbahaya, berbisa, bisa nih disedot sama dia nih. Nah, bagaimana cara kerjanya nanti Mata Batin Official akan coba praktekkan supaya sahabat Mata Batin yang menyaksikan nggak penasaran dan nggak bertanya-tanya juga, bener nggak sih bisa dia? Wah,
Tapi Bang Anton buktiinnya bukan dengan gigitan ular, bukan juga dengan sengatan kalajengking. Kita pakai cara yang sederhana untuk membuktikannya, ya, supaya bisa kelihatan fungsinya. Fungsi daripada batu mustika ini, kalau ini dikasih langsung oleh penunggu gunung yang tinggi menjulang. Gunung apa nanti waktu ceritain. Nah, pasti di gunung nih. Dari di gunung dia nggak sembarangan. Batu anti racun nggak bisa dia sembarangan berada. Pasti dia berada di tempat-tempat tertentu. Atau kan praktekan seperti apa proses penyedotan racun. Sebelum atau praktekin cara batu mustika anti racun ini menyedot racun yang ada di dalam badan, kita akan tes dulu nih. Kita akan coba mendeteksi auranya, ya, mendeteksi aura daripada batu mustika, ya. Batu anti racun ini hitam karena konon katanya keseringan menyedot racun. Waktu akan coba ngecek auranya. Berat banget ini, benar sahabat mata batin. Ini daya dobraknya, daya dorongnya, daya sedotnya juga kuat sekali, baik dari dorong maupun dari sedotnya luar biasa. Jadi pas kita hantam begitu dengan tenaga dalam, dia melawan. Tanpa panjang lebar lagi, kita akan coba untuk mempraktekkan seperti apa, benar nggak batu ini bisa menyedot racun. Nah, nggak usah racun lah. Sekarang kita praktekkan pakai air. Nah, udah siapin air putih nih, air putih dan gelas kosong, sendok, dan ini betadin. Kita akan campurkan. Kita akan masukkan air dulu nih, kalau mata batin. Ini air biasa, air putih. Nah, ini air putih. Ya, betul. Ini betadin. Kita akan campurkan ke air putih tersebut. Nah, berapa tetes, yang banyak yang pasti, karena kan memang dia daya dorongnya tadi kuat sekali. Jadi kita akan campurkan betadin ini cukup banyak. Kita akan mau lihat seperti apa nanti fungsi dari batu anti racun tersebut. Sampai gelap, benar-benar tercampur dengan rata, supaya kita benar-benar tahu fungsinya. Nah, ini sudah tercampur nih sahabat mata batin. Nah, ini udah gelap ya sahabat mata batin. Nah, ini medianya ini aja, air, betadin, dan apa namanya, kita aduk dulu nih biar tambah rata, biar tambah gelap. Tambah rata tuh ya. Jadi wujudnya seperti air teh gitu ya. Sekarang kita coba memasukkan batu anti racun. Kita ambil batunya, ya. Tadi udah kita aduk. Sekarang kita masukkan nih sahabat mata batin. Kita masukkan batunya. Kalau memang dia bisa menyedot racun, pasti kecil. Kalau hanya sekedar betadin dicampur air mah, ya kan. Kita masukin nih sahabat mata batin ya. Oh nggak ada apa-apanya nih, kosong nih, benar-benar batu. Tuh, almond itu kosong, batu cincin beda. Nih kita masukin. Tuh apa yang terjadi sahabat mata batin? Tuh langsung dia bergejolak. Tuh airnya tiba-tiba menjadi berubah warnanya. Lama-lama menjadi bening. Coba kita ambil, kita aduk sedikit. Benar sobat mata batin. Jadi batu mustika anti racun ini ya kita ambil lagi nih. Apakah berubah warnanya lagi menjadi warna seperti betadin tadi, warna merah?
ternyata menjadi bening kembali sobat mata batin. Wah, ini batu berarti batu mustika luar biasa ini. Bener kalau orang bilang batu mustika ini bisa menyedot racun. Nah, barusan kita saksikan tuh sobat mata batin kan, bagaimana proses kerja dari batu anti racun. Nah, biasanya nih batu anti racun ini biasanya dimiliki oleh orang-orang ahli spiritual, tapi yang agak-agak aneh nih, terutama dimiliki oleh biasanya dukun-dukun. Biasanya batu-batu seperti ini dimiliki oleh dukun-dukun. Dukun-dukun, misalkan ada orang yang berobat, ya kan, ke rumah dukun tersebut, nanti dianjurkan nih, wah bapak badannya ini banyak aura negatifnya, bapak badannya ini atau ibu badannya ini ada aura yang kurang bagus, gelap auranya, bahkan di dalam badannya mengandung racun. Jadi bapak ini saya anjurkan untuk membeli batu yang saya punya, yaitu batu anti racun. Jadi jadi dia ke dukun tuh, dukun jadi dia ngomong begitu. Jadi kata dukunnya, bapak bapak diikuti oleh jin, bapak diikuti oleh setan. Jadi bapak harus pakai batu ini kemanapun bapak berjalan, kemanapun ibu melangkah, supaya aura ibu tetap terjaga, supaya nggak ada jin yang bisa mendekat. Kalau seandainya ada jin setan yang berniat jahat, akan bersedot ke batu ini. Ya didukun itu promosi dia, ya kan, promosiin batu anti racun. Jadi waktu mau ceritain nih, mohon maaf lahir dan batin untuk mungkin semua yang menyaksikan yang dari tadi sudah sangat amat serius, aku juga serius sebetulnya, ya kan? Cuma nih ada cumanya, ini penting nih perhatikan, ya kan? Cuma yang dari tadi kalian saksikan itu adalah bukan sungguhan, batunya batu betulan, ya kan? Cuma yang dari tadi waktu coba kontrol auranya itu bukan sungguhan. Nah, itu adalah trik aja. Yang kedua, fungsi dari batu ini yang tadi kalian lihat, yang tadi sahabat mata batin lihat, yang begitu dicampur betadin terus dicemplung ini, ya celupin batunya dan diaduk, bagaimana proses berubahnya air yang dicampur dengan betadin tadi menjadi bening kembali. Itu bukan karena batu anti racun ini sebetulnya batu biasa, ya kan, batu biasa ini juga sama, batu biasa gitu. Nanti nih bang mau coba praktekin nih, seperti apa sih sebetulnya, yang kan banyak tuh kalau kita saksikan di YouTube banyak, orang juga suka melihat di HP kan, dia banyak dia praktisi supranatural yang menggunakan teknik seperti ini untuk menjual barang dagangannya supaya barang dagangannya laku. Yang dimaksud cincin, mungkin nanti dia berupa keris dan yang lain-lain. Dia akan melakukan demonstrasi gitu di depan orang banyak maupun di depan pasiennya, supaya mendapatkan pasiennya itu mendapatkan keyakinan bahwa dirinya memang terdapat aura yang gelap, yang jelek, yang buruk. Lalu dengan batu ini bisa dinetralkan auranya. Dia demonstrasi tuh, ya kan? Dia bikin seperti yang tadi yang waktu bikin tuh, ya kan? Yang mata batin official buat tadi tuh, itu dia bikin tuh dukun-dukun supaya untuk menarik, meyakinkan, mendapatkan keyakinan dari pasien-pasiennya, supaya benar nih yang dibilang Mbah, nih kita harus pakai batu ini supaya menyedot aura yang jelek. Terus seandainya kita jalan di rawa-rawa, di alang-alang, so seandainya kita digigit ular, kita tempelin aja batu ini. Wah, bohong itu. Bang tuh bisa buktiin.
bohongan, ini batu-batu biasa. Dan semua yang dijual oleh dukun-dukun itu yang dibilang batu anti racun, bohong. Obatnya racun cuma satu, ke rumah sakit. Kalau seandainya digigit ular, disengat kalajengking segala macam, itu nggak bisa, nggak ada batu yang bisa ditempelin gitu atau nyedot. Itu kita harus ke dokter, mendapatkan penanganan khusus dari dokter. Kalau zaman dulu itu sebelum ada rumah sakit besar zaman dulu itu mungkin ada dengan metode pengobatan dengan daun-daunan gitu kan. Enggak juga dengan ditempelin batu itu tiba-tiba kita bisa sembuh, enggak. Jauh, nggak mungkin, nggak akan itu. Itu teknik mereka berjualan dengan apa ya? Dengan menipu si calon pasiennya. Coba mau praktekin nih sahabat batin. Bagaimana cara kerjanya sebetulnya? Bagaimana sih air yang tadi dicampurkan betadin bisa jadi bening kembali? Nah, kita simak nih, ya kan? Kita simak dari dekat nih sahabat batin. Nah, ini bantu membongkar triknya, trik-trik dukun palsu, trik-trik dukun yang menyesatkan, yang nakut-nakutin pasien, yang mengambil keuntungan. Saat orang lagi sakit bukannya didoain, malah ditakut-takutin dengan cara, ini batu bisa nyedot. Nah, kita bongkar nih, ini batu-batu biasa, nggak ada apa-apanya. Mohon maaf ya, ini batu biasa, bukan batu penyedot racun, bukan. Jadi begini triknya sahabat batin. Tetap kita tetesin dulu nih, kita harus tetesin dulu, tetap sama, ya kan? Tetesin yang agak banyak aja. Tadi kan pertanyaan pertama pertama itu kan agak banyak juga sama, supaya warnanya berubah. Ini betadin betul. Ya kan? Ini gelap, udah gelap, tumpah sedikit, apa? Kita aduk. Tetap gelap ya. Bahkan dia sampai nempel ke sendoknya. Sekarang kita ceburin nih batu yang tadi kita bilang anti racun, kita ceburin. Jeng, nggak berubah kalau mata batin. Nah, ya kan, nggak perubahan. Nah, jadi dari tadi tuh Wanto dan mata batin official tuh, tim mata batin udah nyiapin bahan kimia untuk menetralkan, untuk menjernihkan air. Nah, ini kita ambil nih, ini nggak usah pakai ini nih. Tadi kan kalau bawa batu bersih, ini nggak usah. Kita ada alatnya gitu. Kita ambil aja di sini. Tuh, kita ambil, ya kan? Tuh, kecil sekali memang, nggak kelihatan, dia bening sekali. Ya, dia bening sekali. Nah, ini adalah penjernih air. Ya, filter water. Ini penjernih air. Ini kita celupkan nih. Ya, sahabat batin perhatikan baik-baik nih. Kita celupkan, kecil sekali memang, bening sekali, nggak kelihatan. Nah, udah di dalam, ya, udah masuk. Sekarang kita aduk. Kita aduk perlahan-lahan, warnanya akan menjadi bening kembali. Ya, seperti yang tadi udah Bang Tau jelasin tuh kan. Jadi seperti itu cara kerjanya, seperti apa bahan kimia tersebut untuk menetralkan, untuk menjernihkan lagi air yang sudah dicampur betadin. Bukan karena, sekali lagi nih, bukan karena batu yang konon katanya memiliki daya magic untuk menyedot racun atau untuk menetralkan racun. Itu sekali lagi Wanto bisa bilang itu adalah rekayasa para dukun palsu yang ingin barang dagangannya, batunya bisa dijual mahal, padahal belinya murah meriah. Bisa belinya bisa 10.000, 20.000, jualnya karena dia udah atraksi, bisa satu kali jual 3 juta, 4 juta, 5 juta, semau dia aja tanpa memikirkan beban yang sedang dialami oleh pasiennya. Padahal orang tersebut sedang mengalami sakit, sedang memang butuh benar-benar pertolongan. Jadi dimanfaatkan, malah bukannya ditolong, jadi dimanfaatkan.
dengan cara ditakut-takuti, mengeluarkan atraksi. Kalau atraksi yang lain nggak apa-apa, ini atraksi menipu orang, kita harus lawan. Saya juga berpesan untuk seluruh masyarakat yang menyaksikan. Nah, kita setelah menonton tayangan ini nggak boleh lagi kita bodoh gitu. Kita harus pintar. Nah, terus kalau seandainya mau berobat, datangi orang-orang yang memang sudah punya rekam jejak yang jelas, punya kemampuan keilmuan untuk pengobatan, baik dokter, ada juga mungkin alternatif, tabib dan yang lain-lainnya, itu yang mempunyai rekam jejak yang jelas dan juga sesuai dengan syariat Islam, syariat agama kita. Bukan dengan atraksi-atraksi seperti yang tadi, itu sih atraksi sulap namanya, bukan untuk pengobatan, sahabat mata batin. Itu harus kita perangi, ya kan? Mudah-mudahan tayangan kali ini bisa menyebar luas ke seluruh Nusantara, bahkan ke seluruh dunia, supaya bisa bermanfaat. Jadi nggak ada lagi nanti orang-orang yang sakit yang mendatangi dukun-dukun, mendatangi oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, yang melakukan atraksi tersebut. Jadinya bukannya jadi sehat, jadi sembuh, malah kita jadi rugi lahir dan batin, rugi waktu, rugi uang, sembuh enggak. Mudah-mudahan benar-benar mendapatkan manfaat semua menyaksikan. Sekali lagi mohon harapkan untuk mungkin seluruh yang sudah melakukan hal-hal yang tadi Bang praktekkan dan yang sudah menjual barang-barang yang tadi Bang praktekkan tuh menjual mahal, Bang minta untuk kembalilah ke jalan yang benar, ya kan? Udah tinggalin hal-hal begitu, kita nggak akan dapat keberkahan. Iya, kita kalau nipu orang itu nggak akan berkah. Kita dapat uang sekarang, mungkin kita 5 tahun, 10 tahun ke depan akan menjadi sangat susah. Mungkin kita sehat, nanti mungkin anak cucu kita akan menanggung seluruh penyakit, segala macam. Ada aja masalah, nggak berkah. Jauh dari keberkahan. Yang mahal tuh keberkahan. Sedikit asal cukup, banyak tapi nggak berkah. Nauzubillahi min dzalik. Itu sekali lagi Bang harapan untuk seluruh masyarakat, mudah-mudahan dengan tayangan ini bisa mengedukasi, bisa mencerahkan, membuka pikiran dan wawasan. Siapa aja yang tersinggung berarti dia adalah pelaku dukun yang patut kita perangi, ya kan? Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa hamba-hambaku yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka nikmatnya akan aku tambah lagi berkali-kali lipat. Tapi barang siapa yang kufur atas nikmat yang aku berikan, azabku sangat pedih. Allah udah bilang gitu. Jadi untuk orang-orang berilmu, tolonglah orang pasien-pasien yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, penyakit, jangan dibodoh-bodohin, jangan ditambahin penderita mereka dengan kita takut-takutin, dengan kita memberikan sugesti bahwa ini yang serem-serem, dan akhirnya kita buat mereka mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Nauzubillahi min dzalik. Untuk itu mudah-mudahan sekali lagi kita ingin bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Untuk itu marilah kita bersolawat, mudah-mudahan dengan sholawat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatu minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Salatu minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Nah, untuk yang belum subscribe,
bantu subscribe ya, nyalain tombol loncengnya, tombol lonceng untuk notifikasi, bantu di share supaya bisa menyebarkan siar ya kan, di like, di komen yang mungkin pernah mengalami hal tersebut ya kan, yang mungkin juga sudah pernah mengalami beberapa kali hal tersebut juga boleh komen cerita di kolom komentar. Mudah-mudahan setiap komentar yang muncul di tayangan ini insya Allah akan Mata Batin Official berikan tanggapan ya. Mudah-mudahan sekali lagi semuanya menjadi masyarakat yang cerdas, yang pintar. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin, apalagi sampai kita mengeluarkan uang banyak, melayang uang kita untuk hal-hal yang nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya untuk diri kita maupun keluarga kita. Sekali lagi, Mata Batin Official mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya jika ada kesalahan ucapan, tindakan, perbuatan selama tayangan ini, selama sahabat Mata Batin menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mata Batin.